tahun bersama, 10 tahun banyak cerita, 10 tahun untuk selamanya. Tiket.com akan selalu ada, kapanpun. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membagikan ilmu mengenai perkuliahan saya, yaitu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Jadi sekarang ini kita akan masuk di judul yang pertama, pendekatan dan konsep pembangunan. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah kata yang digunakan dalam sebuah media massa di seluruh dunia, merupakan konsep yang seringkali dan dibahas oleh semua lapisan masyarakat. Konsep pembangunan ini begitu luas, pengertian pembangunan perlu dihayati karena ilmu ekonomi pembangunan ini merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan aspek ekonomi dari proses pembangunan sebuah negara. Selanjutnya, para ekonom telah menyepakati setidaknya ada 3 nilai-nilai universal atau inti sebagai pedoman untuk melihat dan memahami secara praktis inti dari pembangunan. Menurut sejak akhir 1990, negara-negara sedang berkembang cenderung menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada negara yang sudah berkembang. Jadi terdapat 2 golongan negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju ini adalah disebut juga negara industri. Dan negara maju ini sudah tidak terdapat lagi dari beberapa faktor ini. Yang pertama, orang yang memiliki tingkat harapan hidup yang rendah. Di negara maju ini sudah tidak ada lagi tingkat harapan hidup yang rendah, tetapi tingkat harapan hidup yang tinggi. Kemudian negara maju ini juga tidak memiliki pendidikan yang kurang, jadi dia pendidikannya kualitasnya baik. Kemudian orang yang memiliki pendapatan rendah, di negara maju ini tidak ada orang yang sebagian besar masyarakatnya itu memiliki pendapatan yang tinggi. Sedangkan negara berkembang ini juga negara yang secara umum ini sudah bertumbuh atau berkembang menjadi dalam proses industrialisasi atau praindustri dan hampir seluruhnya agraria. Negara-negara yang PDB nominal terbaik adalah seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis, Inggris, Italia, Korea Selatan, Kanada, Spanyol, dan Australia. Sedangkan negara berkembang istilah tersebut secara tersirat membuat inferioritas negara berkembang atau kurang berkembang dibandingkan negara maju. Jadi intinya negara berkembang itu negara yang di bawah tingkat perkembangannya negara maju. Negara-negara ini seperti di Asia Tenggara ada Indonesia, ada di benua Asia juga ada Republik Rakyat Tiongkok, ada India, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Turki. Konsep pembangunan yang selanjutnya ada konsep pembangunan ini juga pada tahap awal hubungan barat dengan negara luar yang dilakukan melalui mekanisme penjajahan. Tapi setelah era dekolonialisasi, hubungan tersebut diteruskan melalui mekanisme pembangunan. Selanjutnya di sini ada akar teori pembangunan. Dalam akar teori pembangunan dapat dipetakan antara lain modernisasi, dependensi, kemudian ada sistem dunia. Ada juga dualisme dan masyarakat plural dan involusi. Jadi kita tahu, yang pertama itu modernisasi, yaitu dirancang oleh kaum intelektual negara maju untuk membangun negara dunia ketiga dengan mengikuti model pembangunan negara maju. Akar teorinya ada evolusioner, ada juga diferensiasi struktural dan fungsionalisme. Itu modernisasi. Kemudian ada dependensi. Teori pembangunan ini dirancang oleh kaum intelektual negara dunia ketiga yang merasa bahwa modernisasinya ternyata telah membuat ketergantungan ekonomi, sosial maupun politik. Selanjutnya ada sistem dunia. Perspektif ini mempunyai anggapan bahwa permasalahan pembangunan yang ada harus dilihat secara total.
dan berjangka panjang. Selain itu, teori sistem dunia menyatakan pada akhir abad 20 akan terjadi satu tahap transisi tata ekonomi kapitalis dunia. Ada dualisme. Jadi dualisme juga ini oleh kaum kolonial tidak serta diterima oleh penduduk pribumi. Akar teori dualisme atau kapitalisme ini adalah hukum kapitalisme yang terjadi di Eropa Barat tidak terjadi masyarakat jajahan di Timur dan seterusnya. Kemudian ada masyarakat plural, yaitu proses sejarah panjang entah pada masyarakat Hindia Belanda menimbulkan adanya satu kelompok sosial yang secara kultural berbeda namun terikat ke dalam suatu sistem ekonomi politik kolonial. Soalnya involusi perkembangan industri perkebunan yang mendesak mengurangi lahan pertanian milik petani Jawa dengan ditambah meningkat populasi penduduk Jawa. Ada pendekatan strukturalis. Selanjutnya ada kritikan terhadap modernisasi. Jadi modernisasi ini juga dikritik karena modernisasi mendapat kritikan dari para sarjana barat sendiri karena modernisasi di negara dunia ketiga telah menyeret ekonomi mereka ke dalam jaringan ekonomi internasional. Kemudian ini ada juga para studi kasus di Indonesia. Jadi pembangunan ekonomi dititik beratkan dan diukur pada pertumbuhan PDB per kapita. Terdapat 3 alasan yang diungkapkan. Pertama, paradigma lama gagal dalam menerjemahkan sebab akibat suatu pertumbuhan ekonomi. Kemudian paradigma lama, dan ketiga, pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan meningkatkan cadangan modal. Selanjutnya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara berkesinambungan menuju yang lebih baik selama periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, faktor budaya, sumber daya modal. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ini terdapat 3 elemen penting yang berkaitan. Pertama, pembangunan sebagai satu proses. Kedua, pembangunan sebagai satu usaha meningkatkan pendapatan per kapita. Ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Jadi ini ada latihan soal. Coba Anda sebutkan definisi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ada sebutkan 6 kriteria yang menjadi perbedaan pengertian pertumbuhan dan pembangunan.